Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Syaliwa kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan masuk ke materi tema 5C, subtema 2, pembelajaran 3, 4 dan 6, muatan pelajaran PPKR. Silakan kalian buka buku paketnya ya, pembelajaran 3, 4 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan adat istiadat di daerah sendiri, ya, menjelaskan faktor pendukung keberagaman di Indonesia, makna keberagaman dalam cerita. Baik ya, kita masuk. Yang pertama, adat istiadat di daerah sekitar. Tujuan pembangunan sosial adalah banyaknya pemuda yang peduli terhadap adat istiadat daerah setempat ya. Itu tujuan dari pembangunan sosial. Adat istiadat adalah perilaku budaya yang telah lama diterapkan oleh masyarakat sekitar ya. Jadi telah lama ya perilaku ini diterapkan, dilaksanakan, dilakukan oleh masyarakat setempat atau sekitar. Kita ambil contoh upacara ngaben yang ada di Bali ya. Ngaben adalah salah satu upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Jadi, ngaben ini merupakan upacara pembakaran jenazah, tujuannya sebagai simbol untuk mensucikan roh orang yang telah meninggal. Dan ini adat istiadat mereka, ya, bagi Hindu di Bali, orang yang telah meninggal itu harus dibakar. Ngaben merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya, ya. Jadi di sini ketika ada yang meninggal, sanak saudara yang ditinggalkan tidak akan menangis karena dapat menghambat perjalanan roh ke nirwana atau ke surga. Jadi memang umat Hindu ini kental dengan budaya ya, dengan budaya mereka yang diterapkan oleh masyarakat di Bali khususnya. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa gambar peristiwa atau urutan kegiatan ngaben di Bali. Dari mulai pengusungan jenazah, kemudian jenazah itu dimasukkan di satu hewan ya, maksudnya satu seperti patung buatan, tapi bukan patung yang terbuat dari semen ya, seperti digambar ya. Kemudian dilakukan pembakaran. Ya menurut mereka ini baik dan sangat baik ya, tapi tidak bagi agama kita. Kita sebagai seorang muslim yang mengingkari kegiatan tersebut, bahwa selayaknya jenazah tidak untuk dibakar. Nah, bagaimana dengan adat istiadat di daerah asal orang tuamu? Banyak sekali ya. Kalau ditanya banyak adat istiadat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura. Ya, di sini juga ada orang Madura kan. Kemudian ada dari Betawi, dari suku Sunda, suku Jawa, bahkan dari Sumatera. Ya, ada juga dari Palembang, Kalimantan, Sulawesi. Masya Allah ya, kelas 5 ini sangat beragam kesukuannya. Nah, ini sebagai salah satu contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Faktor pendukungnya apa aja sih? Kenapa keberagaman itu bisa hadir di Indonesia? Yang pertama, letak geografis. Ya, letak geografis inilah yang menyebabkan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang strategis. Otomatis kalau jalur perdagangan yang hadir melewati Indonesia bukan hanya 1-2 negara, tapi mungkin ratusan ya, bahkan ribuan jumlah orang yang keluar masuk Indonesia. Dengan posisi silang Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra, ini sangat menguntungkan Indonesia untuk jalur perdagangan. Otomatis orang-orang yang datang pun menghadirkan kebudayaan mereka masing-masing, sehingga akan terjadi percampuran budaya dari orang asing masuk ke Indonesia, dan kemudian lama ya, beberapa akan juga diterapkan dan akhirnya menjadi kebiasaan sehingga menyebabkan adat yang tertentu di daerah tertentu. Kedua, faktor pendukungnya adalah bentuk negara kesatuan. Perhatikan gambar. Ini adalah peta Indonesia, peta di mana kita di salah satu pulaunya hidup tinggal ya. Nah, dari keadaan negara kita yang seperti ini yang berbentuk kepulauan menyebabkan banyaknya budaya yang terdapat di tiap masyarakat dari Sabang sampai Merauke ya. Hal ini menyebabkan hadirnya perbedaan suku bangsa dan budaya di Indonesia. Meskipun berbeda, tapi setiap daerah juga harus menghargai budaya lain ya. Orang Sumatera datang ke Papua juga harus menghargai, orang Papua pun begitu ketika datang ke Kalimantan, Sumatera atau Sulawesi bahkan Jawa juga harus menghargai adat istiadat yang berada di daerah setempat.
Yang ketiga, kondisi alam. Ya, kondisi alam di Indonesia karena tadi bentuk negaranya berbentuk kepulauan, otomatis kondisi alamnya juga mengalami perbedaan. Ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan serta pantai. Ya, bisa kita lihat di gambar. Kondisi alam berbeda melahirkan keberagaman di bidang ekonomi. Pasti ya, keberagaman bukan hanya pada batas bahasa daerah, makanan, rumah adat, baju adat, senjata perang tradisional dan lain-lain. Bukan hanya sebatas itu, tapi keberagaman juga tercipta dalam bidang ekonomi, ya. Perbedaan ini menciptakan kerjasama dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Iya, seorang nelayan tidak mungkin tiap hari makan ikan. Dia juga perlu beras yang mungkin didapat dari dataran rendah atau dia menjual hasil tangkapannya ke kota. Ya, begitu juga kota. Orang kota juga perlu suasana baru, segar, ya, membuat mereka lebih semangat lagi untuk bekerja. Mereka akan pergi ke dataran tinggi biasanya. Yang dataran tinggi juga seperti itu, menjual hasil barang dagang sayurannya ke kota, ya. Nah, itulah yang menyebabkan perbedaan sehingga tercipta kerjasama. Persatuan dan keragaman ini merupakan satu semboyan yang erat di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu-satunya. Berbeda di mananya? Ya, di agamanya, di bahasanya, di sukunya, itu perbedaan. Terus persatuannya di mana? Di Indonesianya, ya. Kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa disingkatnya? NKRI. Dan keberagaman ini merupakan kekayaan yang membanggakan, ya. Kita harus bangga akan segala kebudayaan yang ada di Indonesia. Ya, perbedaan ini wajib kita untuk selalu saling menghormati dan menghargai. Apapun perbedaan dari orang lain yang ada di Indonesia ini, ya kita harus menghormati dan menghargainya. Terus makna keberagaman dalam cerita seperti apa? Banyak ya, kalian ketika nanti berkumpul, insya Allah kita kembali setelah pandemi ini, kalian akan mengetahui bahwa teman kalian itu berbagai suku di kelas 5. Ya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Ya, keberagaman contohnya dalam makanan khas, Masya Allah ya. Dalam satu suku saja bisa 2-3 makanan khas ya. Keberagaman ini merupakan keunggulan dari bangsa lain. Bangsa lain tidak ada, kita ada. Ya, mereka punya satu bahasa, mungkin kita punya ratusan bahasa daerah. Tetapi keberagaman ini juga dapat menimbulkan perpecahan kalau kita tidak menjaganya sebaik-baiknya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus selalu berusaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jangan sekali-kali kita menyulut perpecahan, ya menghina fisik teman kita, ya menghina asal daerah keluarganya, atau menghinakan makanan khasnya dan segala macam. Tidak perlu dan tidak ada manfaatnya buat kita. Jadi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi kita sesama muslim, ya, sesama muslim itu dilarang untuk saling menjelekkan, ya. Bahasa daerah, makanan khas daerah, baju daerah, tarian daerah, senjata daerah, rumah adat atau rumah daerah itu semua terangkum dalam yang namanya satu kesatuan, yaitu Indonesia. Baik, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi ya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Barakallahu fiik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.